Kira-kira sudah ada semua ya ini. Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan. 43 hadir. Ada. Ya, baik. Saya record dulu ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Bismillah. Baik, kita mulai ya, ini sudah di-record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan ya untuk bisa melanjutkan aktivitas kita, Bapak Ibu. Kalau untuk Bapak Ibu ini sebagai aktivitas PPG ya, ini adalah satu proses yang harus dijalani, pendalaman materi, dan saya pun di sini juga bisa bersilaturahim, dan ya mungkin kalau ada yang saya bagi gitu ya, bagi sedikit dari sisi keilmuan, tapi kalau dari sisi pengalaman bisa jadi Bapak Ibu justru lebih berpengalaman, gitu ya, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini kita setara ya. Bedanya apa sih saya sama Bapak Ibu? Saya ngajar mahasiswa, Bapak Ibu ngajar SD, SMP, SMA gitu ya, MI, MTS sama MA. Jadi tidak ada yang berbeda sebetulnya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita di dalam profesi yang sama gitu. Baik Bapak Ibu, secara teknis ya, kita nanti akan membahas perwakilan gitu dari masing-masing kelompok KB1 sampai KB4. Nah, tapi sebelumnya saya mau munculkan dulu nih apa yang sudah Bapak Ibu isi di dalam ini ya, di dalam pendalaman materinya ini ya. Jadi kalau kita lihat di modul 5 ini, saya coba ambil perwakilan dulu nih ya. Sambil ini ya, admit. Identifikasi ya. Identifikasi materi modul 5 ya. Coba kita klik di sini. Ini yang tadi ya. Bahan pembelajaran ya. Coba kita cek. Kok saya salah ya, nggak bisa masuk apa? Sebentar. Modul 5 toh? Modul 5. Bahan pembelajaran ya. Oke, bahan pembelajaran tentang HOTS ini Bapak Ibu. Kemudian review materi yang sulit dipahami nih Bapak Ibu nih ya. Kita coba lihat ya beberapa saja ya. Ini Pak Ibu ya, mohon maaf ini. KB2 ya. KB2 soal diskusi, misalkan nomor 2, apa perlu menunjukkan definisi dan teoremanya. Nah, rumus ini ya tidak bisa ditentukan berlaku atau tidak karena tidak dicantumkan batas akhirnya atau berapa. Ya, nah ini sebetulnya konsep deret tahingga ya. Ini sebetulnya konsep deret tahingga kalau di perkuliahan ini masuk bab deret ya, deret tahingga, deret geometri ya. Deret geometri bentuknya seperti ini. Itu ya. Terus 7 pangkat 2020 2 digit terakhirnya adalah untuk menentukan modul X-nya bagaimana. Wah, ini banyak sekali ya. Induksi matematika. Kemudian suku ke-30 dari barisan 4, 9, 13, 18 adalah nemunya 135. Tidak ada di jawaban tapi kuncinya B gitu ya. Baik, saya coba satu dulu ya, satu saja dulu. Bu Komarul Hana Afriana ya. Ya, Pak. Ini halaman berapa Bu? Mohon izin Bu, halaman ya, berapa Bu? Di halaman Kalaupun nanti jadi materi pembahasan ya nggak apa-apa ya. 93 Pak. 93. 93. 93.
93 kelebihan. 93 nomor 3. 3. Ini adalah bab KB berapa, Bu? Juga KB3. KB 3. Oke, KB 3. Jadi saya tampilkan pakai ini, Bu ya. Iya, Pak. Saya tampilkan pakai coretan dulu, bismillah. Jadi kita punya KB berapa? KB 3. KB3. KB 3 tes formatif ya, Bu? Iya, Pak. Nomor 3. Nomor 3. Oke, yang diketahui di sini adalah barisan gitu ya. Barisan berapa di situ? 4 9 13, 18. 13, 18 dan seterusnya. Dan Yang seterusnya. ditanya adalah Suku ke-30. suku ke-30. Baik. Nah, ini Ibu ketika melihat soal ini ya, kan Ibu di sini, mohon maaf, saya nemunya 135 tapi tidak ada jawabannya di kuncinya B gitu ya. Nah, Ibu bisa diceritakan membahas soal ini kalau yang Ibu lakukan seperti apa, Bu? Jadi sebenarnya sempat terkecoh, Pak. Itu tadi udah ada tanggapan dari teman-teman. Sempat terkecoh dikira ini barisan aritmatika biasa dengan beda 5. Sehingga teman-teman ada juga yang jawabnya sepertinya tadi Pak di forum diskusinya. Tapi kalau saya karena tadi setelah ini ke sini itu bedanya 5, sementara 9 ke 13 itu bedanya 4. Kemudian ke sini 5 lagi, maka di barisan ini saya bedakan menjadi 2 barisan, Pak. 2 barisan aritmatika. Untuk yang suku ganjil, U1, U3, itu berarti nanti 4, 13. Baik, jadi sambil saya tulis saja, Bu ya. Jadi kan kita punya 4, 9, 13, 18, dan seterusnya. Yang Ibu lakukan dipisah. Suku ganjil sama suku genap. Baik, suku ganjil. Suku ganjil dan suku genap. Kemudian untuk suku ganjil itu kan menjadi 4, 13 dan seterusnya, berarti berikutnya adalah berapa? Bedanya 9, 13 tambah 9 berapa ya, Pak? Oke, baik. Baik, ya. Coba Bu. Terus, dari sini ke sini, sebentar Bu, dari sini ke sini bedanya berapa? 5. Dari sini ke sini bedanya 4. Dari ke sini bedanya 5. Berarti dugaan kita dari ke sini bedanya berapa? 4. Berarti di sini harusnya sukunya berapa? Sukunya berarti 18 sama 4, 22. 22. Berarti dari sini ke sini sukunya 27. 27. Nanti 4. Nanti 5, nanti 4. Ini soal mudah, soal susah ya? Sebenarnya ya nggak susah-susah amat Pak, tapi mengecoh. Baik. Coba idenya gimana Bu? Suku ganjil? Ya, suku ganjil 4, 13 dan seterusnya 22 itu. Kemudian untuk suku genap 9, 18 dan seterusnya. 27 dan seterusnya. Ya. Karena yang ditanyakan suku ke-30, suku ke-30 saya bekerja di suku genap. Bekerja di suku genap. Oke, terus? Menjadi suku ke-15 dari suatu barisan aritmatika dengan suku pertama 9, bedanya 9. Oke. Jadi beda 9. Oke. Ya. Jadi di sini Ibu menganalisis ya. Ya. Ada suku. Ya nggak apa-apa, ini bahasanya yang keren aja, menganalisis gitu supaya masuk HOTS gitu ya. Betul ya, HOTS itu? Betul ya? Iya, Pak. Kok saya jadi lupa ini? Sebentar. Buku HOTS. Buku HOTS di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu punya ininya ya? Loh, saya lupa. Tadi di LMS-nya tadi Pak ada. Oh, ambil LMS aja ya? Iya.
LMS aja. Sebentar. LMS. Nanti Bu Komarul begini sebentar. Kita buka dulu grupnya ya. Benar nggak sih bahwa ini memang masuk di ini mana sini ya tadi ya? Pembelajaran. Oke, saya buka dulu ya. Nah, mana kata hotsnya di sini? Ini ya. Kita ceritanya mau mengarahkan ke hots gini ya. Coba bahasa apa? Kata kerjanya di sini di halaman berapa ya? Sebentar. Ini ya. Halamannya ini ya. Ceritanya kita mau menganalisis ya, Bapak Ibu ya. Menganalisis. Nah, kita kembali ke sini nih, Bu. Nah, jawabannya tadi ya. Jadi, Ibu punya barisan aritmetika ya, Bu? Iya. Barisan aritmetika. Suku pertamanya 9. Suku 1 9. Suku pertama ditulisnya apa, Bu? U1 ya, Bu, biasanya ya? Iya, U1. 1 9. Terus apalagi beda ya? Bedanya 9. Beda B kecil sama dengan 9. Yang ditanya adalah Pak, mohon maaf menjeda sebentar. Teman-teman banyak yang belum masuk untuk Oh iya, sebentar. Mohon maaf ya, Bu ya. Iya. Sebentar. Oh iya. Udah semua belum? View all, admit. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ini baru 21 tapi benar ya, baru 21. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Suku berapa tadi? Suku ke-15. Karena suku ke-30 dari kita ambil hanya bagian genapnya. Oke. Suku ke-15. Baik. Jadi yang dilakukan apa, Bu? Berarti suku pertama ditambah 14 beda, Pak. Ini pakai rumus? Iya, akhirnya saya langsung pakai rumus. Langsung pakai rumus, oke. Rumusnya apa? Jadi karena kalau suku kedua itu suku pertama ditambah 1 beda, suku ketiga itu suku pertama ditambah 2 beda, berarti suku ke-15 ya suku pertama ditambah 14 kali beda. Kalau saya tanya rumus suku UN, rumusnya apa, Bu? A plus N min 1 kali B, Pak. A, N kurang 1 kali B. Baik, di sini Ibu sudah berhasil melewati tahap mengingat. Loh iya toh? Iya, Pak. Mengingat, Ibu berhasil mengingat. Oke, dah. Sekarang saya tanya lagi, Bu. N kecil ini apa, Bu? N kecil urutan dari suku ke N kecil itu urutan. N kecil apa N kecil? Menurut Bapak Ibu silakan. N kecil dari rumus ini apa? Banyaknya suku. Urutan sukunya. Coba, N kecil kan saya nulisnya U1, U2, U3. Nah, ini U1 ditulis sebagai indeks tambah suku ke N. Suku ke N. Hah? Suku ke N. Kalau UN apa? Suku ke N. Ini urutan suku ke N. Suku ke N. Nah, yang suku ke N itu UN. Lah kalau N-nya apa? Sukunya. Anggota. Urutannya. Barisannya. Ya. Saya punya barisan, Bu ya. A1, A2, A3 gitu toh. AN kurang 1, AN tambah 1, terus-terusan gitu ya. Nah, huruf N di sini apa? Jumlah suku. Bukan indeks ya? Indeks dari suku ya. Ya. Jadi kalau A1, angka 1 ini melambangkan indeks suku pertama ya. Nah, bilangannya berapa? A1 berapa? Kalau tadi kan A1 berapa tadi mulainya 9. Ya. A2
sama dengan 18. Jadi suku pertama ya, ini indeksnya nih. Jadi lambang dari suku pertama itu adalah A1, lambangnya. 1 itu menunjukkan indeks dari sukunya. Nilainya adalah 9 gitu ya. Apalagi tadi? B, apa B? Beda. B adalah beda. Apa sih beda itu, Bu? Selisih. Apa sih selisih? Selisih dari barisan pertama ke barisan kedua dan selanjutnya. Ya, jadi selisih didapatkan dengan U2 kurang U1. Harusnya nilainya sama dengan U3 kurang U2 gitu ya. Iya. Dan secara umum UN kurang UN dikurang UN kurang 1 selisihnya. Kalau saya balik boleh nggak U1 kurang U2 sama nggak dengan U3 kurang U2 gitu? Beda, Pak. Beda ya? Oke. Beda hasilnya. Nggak boleh ya? Jadi Nggak secara boleh. konsep beda ditulisnya kan UN dikurang UN kurang 1. Suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Jadi kalau U2 kurang U1 tadi berapa? 9 ya? 9. Lah U1 kurang U2 Negatif 9. negatif 9 ya. Ini menjadi berbeda. Nah, ini bisa jadi kita masuk di tahap ini nih. Memahaminya itu seperti apa ya kira-kira. Gitu. Nah, kalau mengaplikasikan ya kita nanti punya soal, kita aplikasikan rumusnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan kita punya soal begini. Ada soal yang ditanya suku sebentar. Kita punya soal yang ditanya suku keberapa ya? Suku ke-30. Ternyata ketika melihat ini terjebak gitu ya. Tapi kan polos ya, 5, 4, kayaknya bisa ditebak nih seperti apa gitu. Ya, baik. Langkahnya berarti gimana, Bu? Berarti tadi sudah ada rumus, jadi Oke, sudah ada rumus. Oke, jadi artinya kita hitung U30 ya, Bu? ya U30, tapi tadi sudah dianalisis di awal jadi U15. Oke, U15. Jadi suku ke-30 barisan awal, barisan mula-mula lah ya istilahnya. Mula-mula itu sama dengan apa, Bu? Suku ke-15 dari barisan genap. Suku ke-15 dari barisan genap ya. Ya. Barisan genap, barisan suku genap kali ya, barisan suku genap Ya, dari barisan mula-mula. Ini soal PG saya buat jadi soal esai gitu ya. Oke, U15 sama dengan berapa berarti? 9 ditambah 14 kali 9. 9 ditambah 15 kurang 1 gitu toh? Iya. Kali 9. Berarti didapat 9 ditambah 14 kali 9 gitu ya, Bu? Iya, Pak. 9 ditambah ini berapa nih? 14 kali 9 berapa? 6 masih 3, 1, 2, 6. 126. Nah, angka 126 itu didapat dari C1 ya, mengingat hasil perkalian. Memang Ibu hafal 9 kali 14, Bu? Kalau saya sih Dihitung nggak lagi hafal. tadi. Saya nggak hafal, tapi saya hitung. Iya. Betul ya? Iya, menghitung. Saya tanya, Bu, 14 kali 9 itu artinya apa, Bu? 9 tambah 9 tambah 9 sebanyak 14. Oke. Tambah 9 sebanyak 14. Kalau 9 kali 14? 14 tambah 14 tambah 14 sebanyak 9. 14. Ini mohon maaf bukan menguji ya. Tapi Kalau enggak nanya. kebalik ya, Pak ya. Hah? Kebalik? Kalau enggak kebalik ya, Pak ya. Karena ngajar di SMA justru kadang malah lupa Enggak konsep kebalik. SD. Benar. Betul, Pak. Benar. 9 Rumusnya apa? 14-nya 9 kali. Kata kuncinya apa? Kata kunci apa maksudnya? Kata kunci untuk mengingat 14 kali 9 sama 9 kali 14 minum bedanya apa obat, sih? Pak. Minum Ya. obat. Tiga Oh, kali satu. Dosis. dosis obat Obat. 3 kali 1. Tuh. Ya, udah dosis obat kuncinya gitu. Jadi dokter tuh ngerti matematik gitu ya, bahaya ini benar kalau salah paham ya. Bubar kita semua yang sakit ini ya, Bapak. Mau Ibu. jadi dokter nggak jadi dokter, Pak. Jadi Nggak dokter apa-apa. matematika. Nggak apa-apa, Bu. Minimal ya kalau tidak punya suami dokter atau istri dokter, mantu dokter, saudara dokter, yang penting ada dokternya gitu ya. Amin. Jadi dokter matematik, wah itu bagus juga, Bu. Iya, Idenya. Pak.
Jadi dokter memperbaiki kesalahan matematika. konsep di matematik. Nggak apa-apa. Baik, jadi kembali ke soal, Bu. Intinya yang ini nggak ada jawabannya ya? Menurut saya seperti itu, Pak. Tapi Baik. saya juga takut kalau saya yang salah. Oke, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Sama nggak nih? Tadi ada di komen ada yang menjawab 149, mungkin karena lewat. Baik. 149, maaf. Mana ya? Saya balik lagi ke sini. 149. Tadi di mana ya? Di review materi yang sulit. Review ya? Oke. Sebentar. Tadi, mohon maaf ini tidak semua direspon jadinya ya. Di diskus ya. Ya. Discuss the topic. Mana? Jawaban saya Bu Siti. Ya harusnya memang 135 karena polanya plus 5 plus 4. Kalau saya buat 2 barisan aritmetika, saya juga 135, Bu. Setuju, Bu? Jawaban saya 135. Oke. 149. Baik. Yang mau mengatakan 149 gimana? Saya tulis coba nih di sini. Gimana jawaban lainnya gimana nih coba Bapak Ibu? Silakan. Berkenan untuk merespon Bapak Ibu. Mungkin tadi kayaknya itu tadi Pak, langsung U30 itu melihat suku pertamanya itu 4, kemudian bedanya 5. Iya Pak, maaf saya Iya, tadi yang jawab terkecoh. 149. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. G. Tadi berpikirnya bagaimana Ibu? Mohon maaf. Tadi kan mikirnya barisannya aritmatika. Terus suku pertamanya 4, bedanya 5. Beda 5. Gitu ya. Ibu Iya. tadi menghitung beda 5 itu dari sini Bu ya? 9 kurang 4. Ya, padahal di sininya nggak dicek ya. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, kurang teliti Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, artinya di sini walaupun ada kesalahan, tapi selama belajar mah aman gitu ya. G. Yang masalah kalau nanti ujian. Ya, Iya, jangan Pak. sampai salah. Tapi Nggak apa-apa. iya, lebih teliti lagi untuk menjawab. Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang F gitu ya. Tadi berapa jawabannya? 135 ya? 135. Oke. Ya, nggak apa-apa. Berarti ini menjadi bukti. Tapi untuk modul KB ini bahwa kita kan bisa katakan ada soal yang tidak ada jawabannya gitu ya. Yang penting begini Bapak Ibu, ketika menyatakan satu soal ini loh kok nggak ada jawabannya gitu ya, Bapak Ibu harus punya argumentasi yang kuat. Ya. Maaf. Mana lagi tadi? Back to course ya. Oke. Kemudian review materi HOTS misal ya, materi HOTS kita coba lihat. Oke, Bu Ratri. Bu Ratri, halo Bu Ratri, ada Bu Ratri? Ada Pak. Bu Ratri, ini apa Bu? Soal dari modul Bu? Iya, soal di modul KB3 nomor Oke. 10. Soal KB3 itu halaman berapa Bu? Nomor ini ya? 94. Ya ini Pak. Bu. Oke. Baik. Ini menurut Bu Ratri adalah, ini mohon maaf ya kalau nanti malah sudah ini akan dibahas Pak, nggak apa-apa. Saya mereview dulu yang bagian sini. Jadi Bu Ratri mengatakan di sini ada yang tahu caranya bagaimana? Ini pertanyaan Bu Ratri ini, Bu Ratri tidak tahu caranya atau bagaimana Bu Ratri? Tahu caranya Pak, tetapi di situ Betul. kalau di soal olimpiade ada kayak perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang. Iya, antara lantunan itu yang pantulan. Ini siapa? Pak Sunario ya? Menjawab 1/8 nih Pak Sunario ya. Oh, salah nulis 1/4 itu. Ini Bapak. Iya, 1/8. 1/8 toh? Iya. Pak Trisna juga. Oh, ini deret geometri tak hingga ya. Deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Oke, kita cek dulu sekarang. Materi deret geometri tak hingga kalau di modul ini halaman berapa?
ini ya. Kira sumi. Nah. Ada nggak? 81. 81. 81. 81, Pak. 81 ini halaman berapa? Ini ya, bukan? Atas. Ini ya. Bawahnya. Oh, sedikit. Deret geometri tahingga ya. Dibelah kertas, dipotong terus ya, teoritis terus. Nah, tampak jelas bahwa jumlah seluruh pembagian adalah 1. Gitu ya. Ini rumusnya ya. Jadi jumlah deret tahingga kita harus tentukan apanya dulu. A itu apa A? Itu Pertama. Suku pertama. pertama. Kemudian R-nya apa? Rasio. Rasio. Apa itu rasio? Perbandingan suku sebelum dengan suku sesudah dengan sebelumnya. Jadi UN tambah 1 per UN gitu ya. Misalnya rasio ya. Nah, ini. Tapi syaratnya ini ya, Bapak Ibu ya. Syaratnya ini ya. Jadi nilai R-nya harus antara -1 sampai 1, baru dia menjadi konvergen ya. Nah, di soal yang tadi ini nomor berapa? Nomor 10, kita bisa deteksi nggak bahwa ini adalah apa tadi? Deret geometri. Kan tadi Ibu bingung nih. Ada perbedaan ini ya. Bu Ratri kan berbeda nih. Tadi Pak Naryo nih, Pak Sunario sama Pak Trisno, beliau langsung menulisnya kan begini. Di apa namanya? Dikenali bahwa A-nya adalah berapa? 2. 2. Ketinggian lantunan kelima ya. Memantul kembali setengah dari ketinggian sebelumnya, informasinya ini ya. Jadi awalnya adalah 2. Tingginya ini ya adalah 2. Setelah itu naik lagi gitu kan? Naik lagi berapa berarti? Setengahnya jadi 1. 1. Setelah itu turun 1. gitu ya. Terus naik lagi Setengah. Turun lagi setengah. Naik lagi 1/4. 1/4. nggak sama ya gambarnya ya. Betul ya, gambarnya nggak sama toh. Ini lebih pendek ya. Iya. Ini menjadi ya beginilah, sebutlah berapa, 1/4. Nah, ini katanya kalau diubah ya, ini contoh yang sangat populer ya dalam deret geometri. Gini gitu kan, gini gitu kan. Makin lama makin habis gitu ya. Nah, kalau kita tulis secara deret ini bentuknya gimana? 2. Ya. Setelah itu berapa? Bola akan naik setinggi 1. Setelah itu turun lagi setinggi 1. 1 toh? 1,5. Oh, Naik turun sama. Akan mengambil kembali. Ya. Kemudian di sini setengah. Naik setengah, terus turun lagi setengah. Gitu ya. Ya. Terus naik lagi 1/4. Turun lagi 1/4. Jadi 2. Jadi ini turun gitu ya. Turun, naik. Turun, naik. Ya, ini suku ganjilnya tadi saya mencontoh ya. Suku ganjilnya turun toh? Betul ya? Suku genap. Oke, 1 2 3. Suku genapnya ini naik. Ya. Nah, yang ditanya di sini apa? Ketinggian lantunan kelima jika lantunan pertama setinggi 2. Jawabannya berapa ini? Ketinggian 2, 3, 8.
2, 1, ya, 2. Jadi yang dilihat ketika naiknya ya, naik pertama ya, Iya. ketinggian lantunan kelima gitu nih. Ya, yang pertama dihitung 1, 2, Jadi ambigu nih, berapa berarti yang angkanya? 1/8. Bukan jumlah rutenya ya, bukan jumlah rutenya. Ketinggiannya. Berarti berapa? 1/16. Setengah. 1 per, ini ada 1/4, ada 12,5, 1/16. Iya. 1/16 meter. Nggak ada di sini. 12,5 cm. 12,5 cm. 12,5 cm. Ya. Kalau ini ngitungnya berarti gimana angkanya? 2, betul? Iya. 1, terus berapa? Setengah, Setengah. Setengah, 1/4, 1/4, 1/8. 1/8. 8. Loh, kok jawabannya 1/16? 1/8. 8 Pak. Lantunan pertamanya 2. Ini lantunan pertama. Iya, yang 2. Terus lantunan kedua berapa? 1. 1. 1. Terus ini 3. ketiga, 4. Ini kelima gitu. Iya. Oke, jawaban kita 1/8 atau 1/16. Nah, ini jadi ambigu, betul ya? Iya. 1/16. Masalah lantunan apa memantulkan gitu Pak. Kalau Gitu. memantulkan kan turun dulu, kalau kita lantunkan kan kita naikkan dulu gitu. Iya. Nah, ini bahasanya memang nggak ini ya. Kurang pas sebetulnya ya. Oke, coba kalau di sini contohnya apa? Ada nggak contohnya di sini? Jadi berapa? Halaman berapa? Halaman 1 ya? Ya. Kalau ini eksplisit ya rumusnya ya. Jumlah deretnya sekian. Tentukan sigma sekian. Ini dipotong sekian. Contoh hitung ini contohnya contoh langsung gitu ya. Eksplisit. Kalau yang soal tadi soal penerapan. Jadi kita mendeteksi dulu. Ini lantunannya seperti apa gitu ya. Baik, kalau dari jawabannya berapa? Kunci maaf. 12,5 Pak. 12,5. 12,5 itu berarti berapa? 1/16 meter. 16. 16. Ya 1/16 dari 2 meter. Kali 2 meter. 1/16 meter ya? Iya. Tapi jika yang kelima itu 1/8, jawabannya juga ada. C 25 cm. Kuncinya ini. Maaf. Oke, berarti begini. Kita ikuti maunya soal. Maunya kunci. Kalau sudah gini, interpretasinya kita kembalikan ke kunci. Jadi kalau kuncinya adalah 1/25, ini kunci ya. Ini kunci. Berarti makna dari soal ini apa? Istilah ketinggian lantunan kelima yang dimaksud apa? Yang naik Pak, yang naik ke 5 jadi 1/8. 1/8 meter kita ubah ke sentimeter. Jadi di sini agak ada hati-hati juga di satuan Pak. Ya. Ya, ini sama dengan 1/8 meter ya. 1/8 meter itu didapat dari berapa? 2 kali 1/16 ya. Betul kan? Begini nggak? 1/16. 8 meter. Iya Pak, A maaf, kali R 12 tambah Itu S. nggak dikali 2 kayaknya Pak. Iya, yang tadi nggak dikali 2 harusnya. Karena itu yang urutan 2, 1 itu kan sudah satuannya dalam meter. Ya, 2 ini meter, sih 1 meter, Ya. setengah meter. Berarti nak 100 meter. Berarti udah sesuai itu yang tadi yang 1/8. Karena itu kan 1/8-nya 1/8 meter satuannya. Kalau hitungnya naik 1/16 Pak, bukan 1/8. Ya.
Ya enggak apa-apa. Maksud saya kita sepakati mau membuat soal. Jadi ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kan nanti Bapak Ibu akan mengerjakan soal. Kemudian kalau melihat jenis soal seperti ini, maunya si pembuat soal, pemikiran beliau adalah seperti apa gitu. Ini yang harus kita deteksi dulu sebetulnya. Yang Ya. naik, Pak. Yang naik. Cuman 1/16, bukan 1/8, lantunan kelima. 1/16 dari 1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16. Oke. Duanya kerja ya. 2 kan nggak naik, Bu. 2 itu Turun. bola jatuh toh? Ini nggak sebut Ada yang baru-baru. Dan 2 itu kan sudah dihitung lantunan pertama itu kan. Iya. 1/8 kali 100 jadikan sentimeter. Jadi ini yang membuat ini sepertinya kadang kan bola itu ada yang dipantulkan itu dari atas kalau dipantulkan, kalau dilantunkan itu dari bawah naik gitu ya Pak ya. Iya, kan soalnya begini Bu, setiap dipantulkan, bola akan memantul kembali dari ketinggian, setengah dari ketinggian. Berarti kan artinya bola mula-mula dijatuhkan dulu ya. Harus jatuh dulu bola. Nah ini tinggi mula-mulanya adalah 2 kan? Gitu ya. Ya Pak. 2. Kemudian naik. Itu Iya. naik sebesar 1. Ya, ini turun dulu. Gitu toh. Kemudian naik Iya, lagi sebesar 1/4. Gitu kan? Setengah. Turun dulu. Kemudian 2, naik 1. lagi sebesar 1/8. Iya, 8. Betul toh? 8. Nah, terus Ya. turun lagi, naik lagi sebesar 1/16. 1/16. Ya. Jadi rasionya itu berapa? Setengah. Rasionya setengah toh? Betul toh? Ya, setengah. Rasionya setengah. Ya. Setengah. Ya, rasionya setengah. Tinggi mula-mula adalah 2. 2. Gitu ya. Tinggi mula-mula 2. Ya. Kalau tinggi mula-mula 1, kalau tinggi mula-mula 1 ya berarti kan mulainya dari sini toh? Mulainya dari sini kan? Iya. Dari sini. Kalau tingginya 1. Iya. Ya tinggal bergeser saja. Kalau tingginya 1, lantunan kelima ya geser. Kalau tingginya 2, lantunan kelimanya lebih ke kiri gitu. Oke? Ya, jadi kita ikuti saja jawaban di buku berapa? Iya. 11. Sesuai Pak tadi pembahasan yang awal juga Baik. Pak 1/8. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gitu ya menangkap soalnya ya. Menangkap soalnya seperti Ya. itu. Baik. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan dulu ya, Bapak Ibu. Saya beri perwakilan berapa menit ya? Satu perwakilan lah, 10 menit. Jadi kita punya pembahasan dari Bapak Ibu. Monggo yang mau perwakilan dari KB1 dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat diskusinya. Siapa yang berkenan? Yang sudah disepakati? Ya, mohon izin. Monggo Bu. Ya. Bisa nggak servernya? Jadi nanti kalau dari kelompok 1 begini Pak, nanti ada bagian-bagian tersendiri untuk menjelaskannya. Kayak kita kan dikasih forum diskusi sama 5 soal. Ya, forum diskusi nanti ada yang menjelaskan, yang 5 soal juga masing-masing ada yang menjelaskan Pak. Begitu. Baik. Jadi untuk sesi 1 ini bahas saja 1 yang forum diskusi 1 saja dulu sedikit. Oh, oke. Cuma bahas 1 soal. Nanti lanjut KB2, KB3, KB4. Perwakilan soal saja dulu ya. Oh, baik, kalau begitu nanti akan diambil yang forum diskusi dulu mungkin. Boleh? Mungkin ya Pak ya. Boleh, silakan. Ya. Dari Kalau filenya bisa dikirim nggak ya? Mohon maaf, filenya kirim di WA grup. Oh iya. Atau Japri ke saya, nggak apa-apa, saya download. Nanti mungkin Ya, Pak nanti Dede dijawab. akan mengirimkan Pak itunya. Pak Dedi monggo Japri aja Pak, nanti saya download biar nanti saya bolak-balik saya coret-coret dari sini gitu. Ya, baik, dari kelompok 1 Silakan. itu saya persilahkan kepada Ibu Emma Istiani yang akan menjelaskan tentang forum diskusi. Dipersilahkan Bu Emma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini PPT-nya. Maaf. Bisa nggak Bu? Iya, sakit. Oke. Ini dari kelompok 1 modul 5 KB1 untuk pembahasan forum diskusi. Share screen-nya mana, Bu? Udah belum? Sudah. Pembahasannya Iya, nggak bisa dilancar. Ini laptopnya kayak Bisa dibantu aja barangkali Pak Dede untuk share screen-nya. Iya, Pak Bu Eka bisa. Iya. Ini kayaknya bermasalah. Iya. Pak Dede mangga. Nanti saya menjelaskan. Screen-nya. Iya. Masih belum muncul? Belum. bentar, belum dibuka filenya. Ya, nggak apa-apa. Teknis, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nah. Nge-lag. Nah, ini. Sebentar, coba dari saya ya. Oke, coba dari Bu Eka. Ada yang sudah azan daerah mana ini? Muncul nggak Bu? Bu Dia udah ya? Belum muncul, Bu. Belum muncul. Loh, kenapa Coba ini? coba dari sini ya. Kok bisa? Bisa nggak Bu Eka? Tadi Bu Dia bisa. Tadi Bu Dia udah bisa ya? Sudah Bu, sudah ada. Sudah. Oke. Yuk, iya, silakan, Bu. Masih tidak stabil. Ya, mangga Bu Emma. Ya. Iya. Jaringannya. Aduh. Oke, untuk forum diskusi di sini untuk soalnya Ina dan Ani Nggak ada. Ina dan enggak. Bisa. Ina dan Ani Presentasinya sepasang saudara kembar. Oke. Nggak muncul, Bu. Sebentar, coba lagi. Oke. Iya. Siapa ini yang mau share screen Bu Bu Dia? Eka. Bu Eka. Atau gini, saya wasit deh, wasit. Saya saja yang share screen, boleh? Saya saja yang share screen, bagaimana? Pak, mangga. Saya saja ya. Mungkin Pak, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ada Mohon maaf, Pak. teknis. Nggak apa-apa. Juga Nggak apa-apa. Supaya bisa dicoret-coret, saya buat jadi PDF saja ya. Ini ya. Mudah-mudahan bisa dicoret-coret nih nanti nih. Saya kalau lagi belajar kayak gini, cari solusi yang paling gampang dah, gitu aja ya. Iya Pak. Mana ini? Ini ya? Iya. Kelihatan apa? Pakai warna kuning ya? Ya. Oke. Ya, kelihatan. Oke, silakan Bu. Oke.
Oke, mantap nuwun. Untuk dari kelompok 1, modul 5, KB1, keterbagian faktor bilangan, bilangan prima, dan kelipatan bilangan. Untuk forum diskusi selanjutnya, oke. Tadi yang dari modul 5, bercerita tentang Ina dan Ani, sepasang saudara kembar, akan menyumbangkan ke panti asuhan Kasih Bunda. Pada panti asuhan tersebut terdapat 24 anak yatim piatu. Ina dan Ani berencana akan memberikan bingkisan yang berisi roti dan susu kotak. Ina memberikan ya. Jadi dia memberikan mempunyai 4 kaleng roti yang setiap kalengnya berisi 36 bungkus roti. Jadi yang 24 tadi anak yatim piatu. Sedangkan Ani membeli susu kotak yang dikemas dalam kardus yang berisi 24 buah. Jadi kita belum tahu berapa kardus yang dibutuhkan. Jika setiap anak menerima bingkisan yang sama, berapa kardus Ani harus membeli susu kotak? Ya, pertanyaannya berapa kardus ya yang harus dibeli jika memperoleh bagian yang sama. Jadi di sini penyelesaiannya tadi ada sejumlah 24 anak yatim piatu. Kemudian dari Ina dia membelikan 4 kaleng roti, yang 1 kalengnya itu berisi 36 bungkus roti per kalengnya. Nah, jumlah roti keseluruhan berarti ada 4 kali 36, 144 bungkus roti. Sedangkan Ani tadi membeli beberapa kardus karena masih dalam variabel ya, kita misalkan itu X, di mana di setiap kardus itu berisi 24 kotak susu. Sehingga jumlah susunya masih dalam variabel X, berapa buah kotak susunya masih 24X. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, nah agar tiap anak mendapat bagian yang sama, maka kan jumlah roti dan jumlah susu nantinya harus sama pula bagian yang didapatkan setiap anak. Jadi dibagi 24, yaitu dibagi sejumlah anak yatim piatu. Sehingga di sini diperoleh 144 tadi roti dan plus ya, ditambah 24X sejumlah susunya dibagi 24 itu sejumlah anaknya akan mendapatkan 6 ditambah X bingkisan. Jadi nilainya di sini X-nya itu tergantung dari berapa kardus. Jika 1 kardus yang berisi 24, maka masing-masing anak mendapatkan 7 bingkisan. Artinya 6 dari roti, 1 bingkisan dari susu. Jadi 6 dan plus 1 susu untuk jika X-nya 1 kardus, dan seterusnya jika berlaku untuk X-nya 2 kardus, maka 8 bingkisan per anak, dan seterusnya jika X-nya bertambah, maka bertambah per unsurnya 1 kalinya, bertambah pula untuk bingkisan per anak. Jadi disimpulkannya seperti itu. Baik. Ada masukan dari Bapak Hajim? Baik, ini B1 ya Bu? Oke. Halaman berapa soalnya ini? Sebentar. Halaman Kuliah. Halaman 23. 23. Sebentar. Ini 23. 23 yang bawah. Ini ya. Oke. Ini pakai teori apa ya, Bu? Kalau soal sejenis ini ya. Teori yang digunakan apa ini? FPB, Pak. FPB? Iya, FPB keterbagian. FPB munculnya di mana FPB? Keterbagian kan. Keterbagian? Iya. Ya. Oke. Jadi kalau ada yang baru gabung ya, sebentar. Jadi kalau di sini Ani ya,
Ini yang paling menguntungkan buat jumlah anak yatimnya berapa, Bu, X-nya? Yang paling menguntungkan gitu, dari sisi moral. Berapa? Kalau Ani beli satu kardus isinya 24 kotak, kalau Ani belinya cuma satu kardus, ini anak-anak pasti dapat ya. Pasti dapat ya. Jadi kan ada 1, 2 sampai 24 anak. Ini dia akan mendapatkan ya 144 per 24 gitu ya. Habis ya. Berarti masing-masing dapat berapa, Bu? 6 ya? 6 dari sumbangan Ina ya. Nah, dari sumbangan Ani isinya 24 kotak ya. Jadi Ani minimal membeli satu saja, maka akan dapat tambahan 1 gitu ya. Kalau beli 2 akan dapat tambahan 2. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi semakin banyak si Ani membeli kotak kardusnya, kardus susu kotaknya yang isinya 24 kotak, maka semakin banyak yang diterima. Semakin banyak. Baik, ya nggak apa-apa, diskusi ya. Nah, ini mau dibahas yang mana? Yang gampang aja. Nanti yang susah buat uji. Yang susah. Yang mana? Nomor 10 gampang, Pak. Hah? Ini gampang-gampang soalnya. Itu kayaknya lebih aplikatif. Aplikatif, oke. Nomor berapa? 10. 10. Ini ya. Oke. Dah. Gimana, Bu? Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 10 soalnya, Ari dan Ria mengikuti kursus renang. Jadwal kursus renang Ari 9 hari sekali, sedangkan Ria setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2019 mereka berlatih bersama-sama, maka mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada hari dan tanggal ini menggunakan konsep KPK, Bapak. KPK, baik. Ya. KPK dari 9 dan 6 itu kan 18. Baik. Iya, karena tahun kabisa 2016 itu tahun kabisat, sehingga bulan Februari itu jumlah harinya ada 29. Kan 18 tambah 18 itu 36 ya, Bapak? Ya. Dikurangi 29, jadi 7-nya itu kan bulan selanjutnya, jadi 7 Maret mereka akan bertemu lagi, dan untuk harinya berarti Kamis ke Kamis 7 hari, ke Kamisnya lagi 14 hari, untuk 18 tinggal tambah 4 hari lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti tanggal 7 Maret, hari Senin tanggal 7 Maret 2016 mereka bertemu kembali untuk pertama kalinya. Baik. Ini soal hoax bukan? Kalau untuk anak SMP sederhana, Pak. Sederhana. Bukan juga soalnya Masih ada sederhana. tahun kabisat, Pak. Kalau lupa dia tahun kabisat pasti salah tanggal di situ. Oke. Ada C1 ya? Ya? Ada C1 ya? Iya. Ada C2-nya enggak? C2. Apa sih C1, C2? Buka lagi deh, enggak apa-apa. Enggak Ada. memahami. Aplikasi enggak apa-apa. Pokoknya kalau lagi belajar sih. C2 memahami. Hah? C2 ada. C2 ada. Oke. Ada C3 enggak? C3 itu apa? Ada. Ada. Yes. Kalau nggak salah, Mas. Kalau ada enggak apa-apa. Ada C4 enggak? Itu aja. Apakah ada? Ada ya? Ada enggak C4? C4 itu Nih ya. Apa? Merinci atau memecahkan. Nih. dianalisis kan. Nih. Gitu kan? Jadi Iya. kaitan-kaitannya kan di sini gitu ya. Iya. Iya. Nah, Bapak Ibu maaf. Kalau sisi, maaf ya, sisi persegi itu 2 ya senti lah gitu ya. Luasnya berapa? 4 cm. 4. Caranya adalah 2. rumus luas persegi gitu kan? Iya.
L-nya adalah sisi kali sisi, berarti 4 kali 4. Ini sering Dua kali dua, Pak. 2 kali 2 2 kali 4. 2. Ya. Ini katanya lots. C1-nya nginget luas rumus. Iya. C2-nya memahami nih cara masukannya gimana. C3-nya aplikasi ya, dimasukkan gitu kan. Iya. Selesai. Lots ya. Lots. Tapi kalau ini contoh yang sering keliling gitu kan. Keliling persegi berapa? Misalkan 16 gitu lah ya. Sentimeter kuadrat. Berapa luasnya? 16 bagi 4, 16 lagi. 16 lagi. Iya. Kok 16 lagi? 16 cm kuadrat, Bu. Oh iya, 16. Salah, ini saya juga salah. Keliling 16 cm, luasnya 16 cm kuadrat. Bukan 16 lagi. Baik. Di sini mengingatnya apa? Mengingatnya memasukkan rumus keliling. Apa itu keliling? Apa itu luas? Itu ya? 4 kali sisi. 4 kali sisi. 4 kali sisi. Ini ingat nih, luas. Sisi kali sisi. Terus mengaplikasikan ya? Masukkan rumus. Dicarikan rumusnya ya. Jadi ada aplikasi. Nah, ini masuk di HOTS kenapa, Bu? Pak? Karena harus ada memadukan sisinya sebelum memasukkan ke luas. Oke. Jadi kira-kira di bagian mana nih? C4, C5 atau C6? C4. Masih C4. Bagian mana kira-kira? Kelihatan. Menganalisis sisinya, Pak, untuk dimasukkan ke luas. Menganalisis bisa. Jadi kan si anak, kalau saya punya kelilingnya 16, padahal saya tahu keliling itu rumusnya 4 kali sisi. Maka saya akan dapatkan sisinya berapa? 4. Jadi kan nemu dulu toh. Nemu dulu, nggak bisa ngitung luas kalau nggak dapat. Menganalisis sisinya dulu. Udah menganalisis gitu kan. Ini juga bisa menyimpulkan gitu toh. Ya minimal di sini gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi terasa ya beda-bedanya gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini masuk di HOTS nggak jadinya? Saya kembali lagi pertanyaannya. Masuk. Ini fatal Masuk di HOTS. Masuk di HOTS ya. Fatal nggak kalau ini tidak dimasukkan ini? Fatal, Pak. Anak akan bicara bulan Februari kebiasaannya 31 hari berarti ya? Bukan. 28. 28. Februari 28. Jadi pengetahuan anak C1 bulan Februari itu kalau nggak 28, 29 ya. Berarti ada kemungkinan jawabannya berapa? 7 atau 8. 7 atau 8. Oke, pilihan PG-nya berapa di sini? Mana tadi? Minggu 7 Maret, Senin 7 Maret. Loh, kok ini sama-sama tanggal 7 tapi harinya beda gitu ya? Iya. Sama-sama tanggal 8, harinya beda. Nah, berarti kan ada pengetahuan tentang urutan hari dan segala macam begitu ya, Bapak Ibu ya? Iya. Banyak hal ya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Ya, perwakilan dari KB1, terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Ini kasih kode Koretan IH gitu ya. Nah, monggo kelompok 2 mau di itu dulu KB2 silakan kirim ke saya. Japri silakan, nggak apa-apa. Pak Arif, masukkan Pak Arif. Mau coba saya sharing sendiri, tapi saya dikirim nggak apa-apa dong ininya. Materialnya boleh, mohon izin Bapak Ibu. Maaf, kirimnya di grup aja ya biar kitanya bisa ini. Enggak. Oh gitu, ya boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Yang mau nge-share di itu, jangan japri ke Bapak, maksudnya biar di grup bisa juga. Boleh. Boleh. Barangkali lupa. Terima kasih Bapak. Ya nggak apa-apa Bu. Di kelompok 1, tadi materi kelompok 1 nggak apa-apa di-share lagi aja di grup ya. Tambahnya. Sudah dikirim biar saya ini. Ini saya membantu saja supaya slide-nya. Tapi enak buat saya sih, jadi kan bisa saya coret-coret gitu, saya tanya-tanya gitu ya. Monggo. KB2.
Ya. B2, ya. Baik, saya download dulu. Saya ubah ke oh ini masih kelompok 1 yang dikirim ya? Ampun Bu, kelompok 2 kan Bu, oh ini. Baik. Kelompok 2 modul 5. Oke. Baik Bapak Ibu, secara waktu memang di tempat saya sudah azan, tapi silakan saya share screen, nanti Bapak Ibu paparkan saja gitu ya, paparkan saja dulu. Jadi ini kan tidak terdengar nanti suaranya ya. Silakan Bapak Ibu, saya share screen ya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan waktu yang diberikan. Ini kami dari kelompok KB2 akan menjelaskan mengenai kongruensi modulo. Kemudian kami akan bahas forum diskusi untuk nomor 3, Pak. Carilah sisi positif terkecil dari 1 faktorial tambah 2 faktorial ditambah bla 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 ditambah 100 faktorial. Untuk yang A, untuk modulo 2, itu Bapak Ibu pahami dulu bahwa untuk modulo 2 berarti yang habis dibagi 2, kita anggap sisanya 0. Jadi silakan nanti 2 faktorial sampai 100 faktorial, karena ini mengandung bilangan faktor dari 2, maka sisanya 0. Sehingga kita peroleh 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 120 tambah 120 ditambah bla 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 modulo 2, sehingga menghasilkan 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, sehingga memperoleh 1 modulo 2, sehingga sisa positif terkecilnya adalah 1. Kemudian yang B, 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah bla 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 ditambah 100 faktorial modulo 12. Intinya Bapak Ibu dipahami 12 itu faktor dari 3 kali 4. Jadi Bapak Ibu kalau ada 3 kali 4 itu otomatis sisanya 0. Sehingga kita peroleh 4 faktorial sampai 100 faktorial berarti sisanya 0. Berarti kita cukup menghitung 1 sampai 3 faktorial saja untuk menentukan sisa positifnya. Sehingga diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, sehingga diperoleh 9 modulo 12, dan sisa positif terkecilnya adalah 9. Seperti itu Bapak. Mungkin ada koreksi atau tambahan dari Bapak. Monggo. Oke, dilanjut dulu Pak. Monggo, ini saya masih azan. Monggo Pak. PF-nya silakan nomor berapa? Silakan mungkin dilanjut dari Pak Jalaluddin atau Pak Muslihin atau yang lain, monggo silakan. Monggo Pak Jalal atau Pak Muslihin atau
Ya, alhamdulillah nih azannya sudah selesai. Mau yang nomor berapa, Bapak Ibu? Nomor 3 deh ya. Boleh ya? KB2 ini? Ya. Untuk nomor 3, dua angka terakhir lambang bilangan desimal dari 28 pangkat 75 adalah, di sini ada kata-kata dua angka terakhir, ini berarti modulo 100. Jadi kita nanti akan mencari bilangan puluhan yang ada pada hasil pembagiannya. Kemudian 28 pangkat 75, ini ekuivalen dengan P modulo 100. Kemudian kita peroleh 28 pangkat 75, kita sederhanakan 28 pangkat 3, pangkat lagi 25, ekuivalen P modulo 100. 28 pangkat 3, kita peroleh 219.152, sehingga kita peroleh sisanya, yaitu 52 pangkat 25, ekuivalen P modulo 100. Kemudian kita peroleh 52 pangkat 2 pangkat 12 dikali 52 ekuivalen P modulo 100, sehingga kita peroleh 52 pangkat 2 2704, kita peroleh sisanya 4 pangkat 12 dikali 52 ekuivalen P modulo 100. Kemudian 4 kita rubah jadi 2 pangkat 2, sehingga jadi 2 pangkat 24 kali 52. Kemudian 2 pangkat 8, ini kita peroleh 256, sehingga kita peroleh sisa 56 pangkat 3 dikali 52 ekuivalen P modulo 100. Kita peroleh 175.616, kita peroleh sisa 16 dikali 52, 832, sehingga kita peroleh sisa 8 kali 100 tambah 32, sehingga diperoleh sisa 32 modulo 100. Oke. Boleh nanya? Silakan. Itu yang 28 pangkat 3 ya? Ya. Aku coba itu 28 pangkat 3 sama-sama, barangkali aku yang keliru. 28 pangkat 3 teh aku mah hasilnya 21.952. Langgih, betul Bu. 21.952 ya. Iya, di atas 200 itu. Kan 219 kali 100 tambah 52 Bu, betul Bu. Oh, kali ya, bukan. Oh, yang itu kan bukan 219.100 Iya. kali 100 ya. Oke. Iya. Oke. Sip. Ya. Sudah Ini pakai titik ya. Ya. Soalnya Ya, kan Pak. ribuan sama itu hampir sama ya, maaf. Ribuan sama kali gitu, jadi posisinya kebetulan itu. Siap. Jadi aku bacanya, makasih. Ya, baik. Apa enak ya belajar gini ya? Iya, Pak. Yang nggak enak ujiannya gitu loh, enggak juga ya. Jadi justru ujian itu mengukur kemampuan kita. Baik. Ini saya rolling ya, nanti kelompok 2, 3, 4 nanti balik lagi gitu ya. Monggo kelompok 3 sudah di itu belum? Baik Pak, kelompok 3, mohon maaf saya akan mewakili teman-teman di kelompok 3. Saya Sebentar, akan Bu. coba share sendiri. Saya boleh share sendiri. Oh boleh Bu, sebentar. Sudah ya, silakan Bu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah tampil? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 3, ada Bu Niken, Bu Noverika, Bu Nur Khalifah, Pak Pujo, saya sendiri, Bu Ainia, Bu Ratri, Pak Ridwan, Pak Risdianto, dan Pak Rian. Saya langsung ke forum diskusi. Di sini ada permasalahan yang sudah kita diskusikan, yaitu berdasarkan pada gambar di samping, jari-jari lingkaran yang besarnya adalah A, maka diminta untuk menghitung luas semua lingkaran yang terjadi dan luas semua persegi yang terjadi.
kita misalkan lingkaran terbesarnya adalah L1, kemudian lingkaran yang kedua yang sedang ini itu L2, kemudian lingkaran yang ketiga di sini L3, lingkaran yang paling kecil. Kemudian persegi yang satu kita misalkan dengan P1, persegi yang tengah ini kita misalkan dengan P2, dan persegi yang terakhir kita misalkan dengan P3. Karena jari-jari L1 adalah A, maka kita peroleh untuk luas lingkaran pertama berarti Pi kali R kuadrat, jadi Pi kali A kuadrat. Kemudian untuk luas P1-nya, luas persegi satunya, kita harus mencari sisi ini dulu dengan menggunakan di sini A kuadrat ditambah dengan A kuadrat, kita akar jadi A akar 2 kuadrat, sehingga kita peroleh luas perseginya adalah 2A kuadrat. Untuk luas L2 itu sama dengan setengah dari kalau kita lihat di sini, ya, jari-jari untuk lingkaran kedua itu sama dengan setengah dari persegi kedua, sehingga kita peroleh panjang jari-jarinya adalah setengah A akar 2, jadi luasnya adalah setengah A kuadrat Pi. Kemudian untuk luas persegi kedua di sini kita hitung lagi untuk sisinya dengan menggunakan Pitagoras. Jadi setengah A akar 2 kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat, kita peroleh yaitu sisi perseginya adalah A, sehingga luas persegi keduanya adalah A kuadrat. Kemudian untuk luas ketiga di sini jari-jari L2-nya adalah setengah A, maka jari-jari luas L2-nya, L3 maaf ya, ini L3 itu adalah seperempat A kuadrat Pi. Dan yang terakhir untuk luas persegi ketiga, diameternya sama dengan diagonal P3, yaitu sama dengan A, sehingga dengan menggunakan teorema Pitagoras kita peroleh panjang sisi persegi ketiga adalah setengah A akar 2, sehingga luas persegi ketiganya adalah setengah A kuadrat. Sekalian untuk tes formatifnya, kita langsung ke soal nomor 1 saja. Diketahui barisan 2, 6, 12, 20, suku kelima dan keenam dari barisan tersebut adalah, jadi dari pembahasan ini kita lihat bahwa ini adalah barisan aritmatika bertingkat begitu. Jadi di sini bedanya 4, berikutnya di sini bedanya 6, berikutnya 8. Dari 4, 6 ini kita lihat di sini bahwa bedanya 2, dari 6 ke 8 di sini bedanya 2. Sehingga dari sini kita bisa menentukan A-nya. Kita akan menentukan rumus untuk suku ke N-nya dengan menggunakan pola umum dari barisan bertingkat pola 2, yaitu AN kuadrat ditambah BN ditambah C. A, B, C-nya sudah kita tentukan di sini, nilai A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, sehingga kita peroleh pola UN-nya adalah N kuadrat ditambah N. Sehingga untuk suku kelima dan suku keenamnya kita peroleh suku kelimanya 30 dan suku keenamnya 42. Terima kasih. Ini adalah hasil dari kelompok 3. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Hedi, mohon koreksinya. Oke, monggo. Matur nuwun, Bu. Mohon izin saya gantian presenting, Bu. Oke, Pak. Oke. Oke. Baik, saya PDF dulu ya ini ya, yang ini ya. Baik, jadi soal yang dibahas kan ini ya. Ini termasuk soal ini enggak? Sulit enggak? Sulit, perlu kecermatan. Sulit ya? Soal sulit. Soal sulit. Ini tingkat apa nih? SMA, MA, atau MTS, atau MI?
MTS mungkin Pak. MTS sudah Bangun ada, datar. MA juga ada. MTS kan Kalau bangun datar. MI enggak ya? Ini enggak, Iya. emang belum ada. MTS kan bangun datar. Oke. Iya. Kalau MI itu MI ada lingkaran nggak sih? Ada Pak, Ada. tapi Itu masih belum dasar. serumit ini Pak, masih Ya. luas biasa. Masih Oke, yang MI dasar ada ya. lingkaran. MI ada persegi nggak? Ada. 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 Ada ya? Sekarang Ada. kalau di dalam lingkaran di MI ya, maaf, di MI. Ya. Ditaruh persegi kayak gini gitu. Kira-kira anak MI bisa nggak menemukan berapa panjangnya? Lingkaran jari-jarinya ya, misal gampang 1 gitu, atau berapa yang gampang dibagi ini 7 gitu ya, misal. Bisa nggak ketemu ininya? Harus dibimbing. Soalnya analisisnya belum terasah. Atau dibalik ada persegi ya, terus lingkarannya di dalam. Iya. Yang lebih mudah ketemu yang mana sih? Yang bawah, Pak. Yang bawah, Pak, yang bawah. Yang bawah Pak. Yang bawah. Jadi, maaf, di MI kalau diketahui luas keliling gitu ya. Keliling persegi ya, maka dapat dicari luas lingkarannya enggak? Dapat. Bisa, Pak. Bisa. Untuk SD ini jadi HOTS ya? Iya, betul. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi pelan-pelan ya. Tapi kalau ini untuk SD gimana, Mak? Bisa nggak ya HOTS-nya? Belum rumit Pak. Rumit. Beberapa anak saja mungkin, Pak. Mungkin yang Olimpiade. Bisa. Beberapa anak yang sudah diberi latihan. Jarinya, Ya. dari Ya. jari lingkaran. Ini disebut kata-kata Olimpiade. Memang Olimpiade kenapa? Ada apa dengan Olimpiade? Soalnya suka-suka Susah Pak. Soalnya hot shot, Pak. Langsung ketemu Pak. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika materinya masuk di tingkat MI, nah ini bagi Bapak Ibu, mohon maaf, sebagai peserta PPG, tapi yang mengajar di MI, memahami materi jenis seperti ini susah atau bagaimana? Susah Pak. Susah ya. Jadi memang harus berlatih. Tapi kalau untuk guru SMA, MA, MTS mungkin sudah terbiasa kali ya. Iya Pak. Jadi ya walaupun menjadi HOTS di MI, tapi untuk MA bisa jadi sudah biasa HOTS gitu. Sudah biasa HOTS. Jadi walaupun sudah biasa HOTS, jangan mengatakan soal itu jadi LOTS ya. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan. Gitu. Oke. Terus ini oke lah, prosesnya memang seperti itu ya. Udah prosedural gitu. Saya nggak tahu apakah ada cara lain gitu Bapak Ibu. Pertanyaannya kalau di matematika itu iseng ya kadang-kadang. Ada cara lain nggak selain cara ini gitu? Nah, kan tadi saya punya pertanyaan begini Bapak Ibu ya. Saya punya lingkaran, saya punya persegi di dalamnya. Betul? Ya. Dengan saya punya persegi, ya, saya punya lingkaran di dalamnya. Yang paling gampang dicari luasnya dan kelilingnya yang ini tadi katanya ya. Iya. Betul ya? Nah, Iya Pak. kalau gambar di sini, ini persegi juga ya Bapak Ibu? Iya. Ini persegi. Ya, persegi. Ini persegi. Nah, kalau mengerjakannya Bapak Ibu pakai cara yang ini, ya saya sebut cara 1 atau pakai cara 2? Satu Pak. Terfokus. Ini katanya lebih susah Iya. dibanding ini. Karena terfokus yang gambarnya lingkaran di luar Pak. Padahal sama aja ya bisa pakai yang Iya, hasilnya sih ujung-ujungnya oke lah akan begini gitu ya, nggak masalah ujung-ujungnya. Tapi kan tadi saya maaf banget, ini kan saya mancing. Kalau pakai MI, belajar persegi, belajar lingkaran, lebih gampang mana nyari? Oh ini sepakat ya ini. Tapi kok ngerjakannya malah pakai cara yang susah gitu. terlalu fokus sama soal yang di depan Gambarnya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, maaf ya Bapak Ibu. Jadi artinya apa ya? Kadang-kadang kita itu sudah terbiasa canggih, akhirnya menggunakan cara yang ya sudah. Yang sulit. Prosesnya begini gitu ya. Buat kita bisa jadi cara sulit itu nyaman, tapi buat orang lain belum tentu gitu ya. Nggak apa-apa. Kan kalau kita ngelihat dari yang dalam gitu boleh toh.
Ya, saya anggap ini. Tapi yang diketahui jari lingkaran paling besar adalah A. Ini jadi masalah sih ya. Ini yang bikin ini. Nih, yang paling besar nilainya adalah A. Nah, gitu kan. Jadi mau nggak mau, gimana dong ini? Harus pakai prosedur ini dong. Enggak nyari persegi dulu, yang pertama. Nggak nyari persegi Habis itu dulu. pakai yang kedua, yang itu perseginya di Dalam, luar. di luar. Tapi harus nyari apa sisi perseginya dulu yang satu itu mungkin Pak. Yang mana, yang mana? Nyari sisi perseginya yang terbesar dulu berarti baru pakai cara yang tadi perseginya luar itu mungkin. Oke. Bapak Ibu, kalau saya tanya luas persegi ini saya sebutnya yang ini P1 gitu ya. Tadi apa Bapak Ibu nyebutnya? P1. Ya, P1. Kalau hanya yang ditanya luas P3 gimana? Bapak Ibu mengerjakan sampai sini nggak? Saya cuma nanya luas P3 gitu. Ini harus dijalani nggak? Luas. Jawabannya tidak ya? Betul kan? Tapi yang perlu diketahui apa? Panjang ininya ya. Gitu kan? Kalau yang ditanya luas P3, yang ditanya berapakah luas P3, jadi Bapak Ibu cukup mencari ininya. Betul ya? Iya. Panjangnya Iya, berapa? Pak. Jadi tidak harus Iya, dicari. Ya, Pak. Betul ya? Jadi soal-soal jenis ini ya bisa kita kembangkan. Coba panjang pertama, kedua, ketiga. Tapi dalam proses menjawabnya ya, Bapak Ibu di sini terpaksa mencari panjang. Ya, terpaksa mencari diameter dan segala macam gitu. Oke. Ya, bagus. Ini terima kasih ya untuk kelompok 3 ini. Nah, saya juga melihat ada istilah bertingkat nih, Bapak Ibu tadi disebut ya dalam paparan. Di materi Ya, kita ada gitu istilah barisan aritmetika bertingkat? Tidak Pak, di sini bahasanya barisan sebagai fungsi. Barisan sebagai fungsi. Ya, di halaman 83. Halaman 83. Halaman 83. Jadi ini muncul istilah baru ini. Ini ya, bertingkat ini ya. Ya. Derajat 2 ya istilahnya ya. Nah ini Pak. Betul ya? Iya, barisan sebagai fungsi. Ya. Tapi kalau di dalam buku pelajaran lazim dinyatakan sebagai bertingkat gitu. Iya. Lazim ya. 2 tingkat penyelidikan, 3 tingkat penyelidikan gitu ya. Nah, kalau soal yang tadi bertingkat nggak yang ini? Mana tadi ini? Ini bertingkat nggak? Iya, bertingkat. Bertingkat 2. Bertingkat 2. Bukan Enggak Pak. Bukan Enggak. itu loncat, Pak. Bukan. Itu loncat. Bukan, itu nanti kalau kita buat dua jadi satu seperti itu. Oke. Ya. Wah, ini luar biasa nih. Ibu nih sudah bisa menangkap. Alhamdulillah. Oke. Baik. Lanjut ya, kelompok 4 ya, KB4. Mau bagaimana? Mau saya yang paparkan? Share screen maksudnya atau kayaknya langsung aja kali ya, nggak apa-apa ya. Yang KB4, Bapak Ibu yang menjelaskan KB4, mana tadi KB4? Ini ya, KB4 ya. Sudah masuk semua nggak? Oke. KB4 ini, silakan perwakilannya, silakan kelompok KB4. Saya mulai dengan pertanyaan dulu ya, ini gambar apa sih? Orang berpikir. Orang berpikir, Pak. Orang berpikir. Oh, robot gitu mikirnya. Ya. Bapak Ibu kalau ditanya ya, misal ditanya slide bagus-bagus di depan ininya ya, murid-muridnya ya. Ya anak-anak ada pertanyaan, saya Bu, Pak, Bapak Ibu arti gambar itu apa? Nah, Bapak itu jawab ya. Jawab ya. Materinya. Induksi, orang dia bilang orang begini itu, pokoknya enggak ngerti lah. Ditanya apa gambar. Ayo, yang mana? Yang mau dibahas, silakan. Izin presentasi, Pak. Monggo, silakan, Pak.
Yang mana? Yang ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhana, Pak, mau mewakili kelompok 4. Dari soal yang didiskusikan dan beberapa soal formatif, ada yang mungkin menurut kami menarik untuk dibahas di forum yang besar ini, maksudnya kelompok besar, itu di soal nomor 2 dan 5. Pilih salah satu, Pak. 2 atau 5 dulu deh. Nomor 2. 2, baik. Ya, kalau menurut saya, kebetulan saya mengerjakan ini, sekilas itu terlihat seperti rumus deret geometri, rumus jumlah deret geometri. Tapi kalau saya lihat ternyata kan di sana tidak tercantum rumus suku terakhirnya, Pak. Ya, menurut pemahaman saya itu tidak bisa dilanjut, tidak bisa dikerjakan apabila rumus suku terakhirnya tidak dicantumkan. Begitu. Karena kalau maksudnya lihat contoh soal di modul, kemudian lihat di beberapa sumber yang lain, selalu muncul kalau pembuktian itu ada suku terakhirnya gitu. Dicantumkan suku terakhirnya, rumusnya apa gitu. Nah, kemudian apakah ini boleh dimodifikasi soalnya atau memang sudah berhenti sampai sini, Pak? Bahwa memang ini tidak bisa atau seperti apa? Karena di bawahnya saya coba modifikasi bahwa mungkin harus ditambahkan tambahan rumus terakhirnya. Jadi kalau mengikuti pola, rumus terakhirnya itu berarti AR pangkat N-1. Yang atas, Pak. Mungkin. Ini. Ada 2 perubahan. Nah, kalau yang ini digunakan, ternyata ini rumusnya salah. Karena ketika mencoba untuk N sama dengan 1, hasilnya tidak sama. Kemudian dirubah lagi, yang ada 2 perubahan. Yang pertama ditambahkan rumus terakhirnya, kemudian dirubah juga jumlahnya. Jadi tadinya plus jadi min. Maka ini menjadi rumus deret geometri. Sudah itu, Pak. Ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan di LMS, di forum diskusi, ya ada beberapa yang sudah menanggapi. Pendapat Bapak seperti apa? Oke. Ini soal di diskusi ya? Ya. Soal diskusi. Kita lihat dulu halaman berapa ini berarti? Forum diskusinya halaman 120. 120 ya? Oke. Nomor 2 ya. Baik. Istilah mana tadi? Ini ya. Kalau saya punya bentuk 1 tambah 2 tambah 3 sampai titik salah nulisnya harusnya di sini ya. Enggak apa-apa lah. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah titik-titik ini artinya apa Bapak Ibu? Deret tak hingga. Deret Sampai tak hingga. Deret tak hingga. Ya. Deret tak hingga. Kalau saya punya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini apa namanya? Barisan. Barisan. Barisan tak hingga gitu ya. Hingga. Jadi lambang titik-titik ini menunjukkan dia dilakukan penjumlahan seterusnya, dilakukan suku seterusnya gitu ya, dicari. Ya. Nah, sekarang kalau bentuk 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai tambah N berhenti di N suku ya. Kan kita tahu ya sudah bisa dibuktikan lah ya, gini ya. Gitu ya. Betul ya. Tapi kalau 1 tambah 2 tambah
ini rumusnya apa? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kita juga tahu kalau di deret geometri ya, ini jumlah suku ke n, ini apa rumusnya? S AR pangkat N min 1. A pangkat kali A kali pangkat N A pangkat A kali R pangkat N. SN A kali R pangkat M min 1. Min 1. Oke, di sini A kali R pangkat N min 1 kurang 1 gitu ya. Lagi Satunya di atas. R min 1. Bukan, benar tadi, Pak. Benar tadi kalau jumlah min satunya di bawah, Pak. Min satunya di bawah. Min satunya di bawah, tidak di atas. Ya. Ini saya ini ya, bagian tahap C1 ya. C1 ya. Ya. Nah, hafalan gitu loh ya. A pangkat A kali R pangkat N kurang 1 per R min 1 min 1 gitu ya. Ya. Jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N atau jumlah N suku pertama gitu ya. Ya. Ini adalah jumlah N suku pertama. Ya, jumlah N suku pertama di sini. N suku. Nah, sekarang kalau sukunya ini terus-terusan ya, terus-terusan A tambah AR tambah AR kuadrat dan seterusnya, ini ada nggak jumlahnya? Ada nggak jumlahnya? Ada kalau deretnya konvergen. Ya, dia konvergen dengan jumlah berapa, Bu? A per 1 min R. Ya. A per 1 kurang N. Dengan syarat rasionya harus begini ya, Bu. Syaratnya kurang dari 1. Nah, ini bisa dibuktikan gitu ya, bisa dicek sebetulnya menggunakan limit dan segala macam gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan kan di sini rumus ini tidak bisa ditentukan kebenarannya. Jadi ini kan adalah rumus deret A hingga gitu ya, deret A hingga. Nah, rumus deret A hingga itu ya sebetulnya kan dia bisa dicari jumlahnya ya, tetapi akan konvergen. Ini syarat akan konvergen kalau gitu ya, akan konvergen, dan ini adalah jumlah. Jadi bentuk ini adalah bentuk kalau konvergen gitu ya. Bentuk kalau ternyata di sini kan dicek nih, bentuk ini salah gitu ya, n sama dengan 1 salah. Jadi dalam proses induksi cek dulu kalau n sama dengan 1 saja sudah salah, ini nanti ke bawahnya jadi tidak benar gitu ya. Masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah sesuai nih paparannya nih. Jadi artinya coba ini di bagian mana? Di sini bukan? Di review materi yang sebelumnya diskusi yang ini review materi yang sulit dipahami. Saya sini ya, kliknya sini ya. Ini ya, saya klik ya. Ya. Baik. Mana? Yang mana nih? Contoh soal induksi. Bawah. Nah itu? Bawah. Ini ya? Ya ini. Ya. Oke, kita lihat coba diskusinya ya. Saya perhatikan dulu diskusinya. Ada suku terakhirnya ya. Ya, kan kalau kita lihat di rumus, ya ketika bicara tentang induksi, huruf N
huruf N, ya, ini akan berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap nilai, ya. Sebagai contoh, tadi kan 1 tambah 2 sampai tambah N, ini pengaruhnya di sini ya, per 2 gitu ya. Tetapi di bentuk ini kan, di bagian sini tidak ada huruf N, betul ya? Tidak ada huruf N. Tetapi di bagian sini ada huruf N-nya. Artinya ketika menjalankan N sama dengan 1, ini hanya bisa bergerak di sebelah kanan, Pak, Bu. Sebelah kirinya kan nggak bisa tuh, mana? Ya. Ya. Ketika bicara yang ini, cek N sama dengan 1. Bapak Ibu kan harus cek sisi kiri. Sisi kiri hanya 1. Sisi kanan dapat 1. Atau mengeceknya sebetulnya nggak harus 1, bisa saja. Misalkan 10. 10 ya kita kan 1 tambah 2 sampai tambah 10. Ya, ini berarti 10, 11 gitu kan, per 2. Oh, sama. Gitu ya. Misalkan N sama dengan K. Gitu, lanjut ya induksinya. Jadi N sama dengan 1 kan untuk menyederhanakan saja, gitu ya. Ada bilangan terkecil, bilangan bulat positif itu ada bilangan terkecilnya, sebutlah 1 gitu ya di sini. Ya, jadi memang benar uraiannya seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pengaruh. Nah, ketika ada inisiatif untuk diubah bentuknya, ditambahkan ARN kurang 1, maka dapat bentuk seperti ini. Ya, ini pun juga satu proses ya. Ini juga masih salah nih. ARN ini pun juga salah kalau rumusnya begini. Nah, kemudian diperbaiki menjadi seperti ini. Ya, mana rumusnya diperbaiki kurang 1. Oke. Ya, bagus. Terus apa? Ini belum nih. Soalnya apa? Yang mau dibahas apa yang soal? Yang nomor 5. F. F nomor ini ya. Nah, kalau nomor 5 ya tadi hampir sama permasalahannya, tidak ada rumus terakhir, tapi ketika dicantumkan rumus terakhirnya ini langsung betul gitu. Kalau tadi prosesnya salah lagi gitu ketika dirubah pun, ketika ditambah rumus terakhir. Kalau untuk yang ini jadi betul ketika ada suku terakhirnya. Saya kunci nggak? Ini esai ya? Forum diskusi, Pak. Forum diskusi ya? Forum diskusi, oke, soal nomor 5. Ya, memang ketika forum diskusi, judulnya adalah diskusi. Di sini akan terjadi suatu analisis ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dari sini akan muncul kesimpulan. Ya, Bapak Ibu boleh dan sangat sah untuk menguraikan bentuk-bentuk seperti ini ya, itu tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau TF-nya bagaimana nih? Mau lihat yang mana? Nah, saya pilihkan saja deh pekerjaan yang Bapak Ibu ya. Nah, ini deh, misal nomor 2 gitu ya. Yang relatif mudah nih. Ini yang selalu bernilai untuk setiap N bilangan asli. Ini bagaimana nih? Silakan, ada yang mau ini jelaskan? Ya, teman-teman di kelompok dipersilakan untuk ini menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu, kesempatan ini ya. Dalam rekaman ini ya kalau bicara di sini ya. Ya Pak, izin. Nggih. Mohon nanti koreksinya kalau memang ada yang salah ya. Boleh. Di sini dicoba untuk yang di E, Pak. Oke. Ya, itu berarti untuk N sama dengan 1. Itu kan berarti sudah habis dibagi 3, sudah betul. Kemudian kalau dibuat N sama dengan K, itu juga habis dibagi 3. Seperti itu. Enggak, tapi habis dibagi 3 tahunnya dari mana ini? Ayo, omongan. Iya, Ini gimana nih habis dibagi 3 nih? Iya. Tahunnya bagaimana Bu habis dibagi 3 ini? Dia sendiri kan? Soal asli ya, soal asli yang nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Pernyataan yang selalu bernilai untuk setiap N.
Ini maksudnya pernyataan yang selalu bernilai benar mungkin ya. Selalu bernilai benar ini maksudnya ya. Coba ini konsepnya sebetulnya kan pakai induksi ya. Konsepnya gitu. Tapi kalau tebak-tebak berhadiah gitu misal ya. Tebak-tebak berhadiah yang Bapak Ibu lakukan kan mengecek dulu n sama dengan 1 toh? Iya. Iya. Jika n sama dengan 1 yang mana yang benar? Semua benar. Semua benar ya? Enggak. Kalau n sama dengan 1 semua benar? Iya, sepertinya Pak. Semua benar. Ini loh, betul. Ya. Oh iya, Pak. Yang A salah. Ini salah ya? Yang A. Ini salah ya? Yang A salah. Yang B? Salah. Ini salah. Salah. Ini salah. Ini benar. Ini benar. Ini Betul. benar. 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 Gitu kan? Benar. Oke, sekarang n sama dengan 2. Nomor C benar nggak? Salah. Ini benar nggak? Salah. 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 Yang E benar salah? Salah. Benar. Benar. Yang dua benar. 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 12. Jadi untuk yang sama dengan 1, ya Bapak Ibu, jadi untuk yang sama dengan 1, ini sudah ada nilainya ya. Untuk yang sama dengan 2, yang benar hanya ini, gitu ya. Oke, jadi kalau dari sisi pilihan, sebetulnya jawabannya sudah yang E. Ya, kan mulai untuk setiap bilangan asli. Jadi mulai n sama dengan 1, n sama dengan 2. Ya, n sama dengan 3, Bapak Ibu bisa cek lah yang di sini berapa ya. 27 tambah 6 gitu ya. 33 ini juga benar. Gitu ya cara menjawabnya ya. Jadi prinsip induksi kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ada pernyataan ya. Ada pernyataan, kadang-kadang batasnya itu nggak mulai dari 1, misalkan mulai dari 5 dan segala macam. Ini nggak masalah Bapak Ibu ya. Tapi kalau pernyataan itu salah untuk suatu nilai n bilangan asli, ya maka secara umum pernyataan itu tidak benar untuk seluruh bilangan asli, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada bentuk konjektur yang dia mulai nomor berapa dia akan benar. Contohnya gini, Bapak Ibu, ada nggak di sini tadi? 3 pangkat n dengan n pangkat 3. Pertanyaan saya, lebih besar mana, yang kiri atau yang kanan? Mana sih? 3 pangkat n dengan n pangkat 3 lebih besar mana, kiri atau kanan? Kiri Pak. Kiri. Tergantung nilai n-nya Pak. Tergantung n-nya. Ada pernyataan tergantung nilai n-nya. Baik. Jadi kalau ini n pangkat 3 ya. N pangkat 3. Ini 3 pangkat n gitu ya. Nah ini n. Mulai 1, 2, 3. Ini berarti kan sama dengan ini gitu ya. Pangkat 3 gitu ya. Kalau ini sama dengan 3 pangkat ini gitu ya. Betul ya. Nah, ini saya apa namanya? Tarik. Beginilah sampai 15 dulu gitu ya. Nah, terus ini saya copy nih Bapak Ibu. Saya copy, saya taruh di sini. Ya. Nah, jadi kesimpulannya n pangkat 3 dengan 3 pangkat n. Itu lebih besar mana Bapak Ibu? 3 pangkat Terus sekarang yang mana? Apa sih? 3 pangkat n. 3 pangkat n. 3 pangkat n ya? 3 pangkat n ya? Mulai dari mana? Kali n-nya 3. 4. Dari 2. Kan bilang lipat-lipat ke Semua. Semuanya. Semuanya. Kecuali n-nya di awal. Ada sama dengannya berarti. Ada sama dengan? Sama dengan, ya.
Udah sama dengan Oh iya, ada sama dengan juga ya. N pangkat 3 dengan 27. kurang dari sama dengan Kecuali N, 3 pangkat N. tidak termasuk penyelesaian untuk yang tidak pangkat N Kurang dari sama dengan kecuali tidak. Ya. 3 pangkat N. Oke. Sekarang kalau contoh lagi, misalkan N pangkat 2 ya dengan 2 pangkat N. Nih ya, dengan 2 pangkat N. Ini kan saya menghitungnya berarti ini pangkat 2 gitu ya. Ini mudah-mudahan nggak salah rumusnya nih. Sebentar. F pangkat 3, 3 pangkat F. Berarti F pangkat 2 sama dengan salah ini, sama dengan 2 pangkat F ya. Oke. Ini kalau saya blok gitu ya. Jadi ini kesimpulannya apa? N pangkat 2 dengan 2 pangkat N. Lebih besar mana? 2 pangkat N. So, N-nya tidak sama dengan 2. Tidak berlaku. 4. Itu 9 sama 8 lebih. Oh iya. Cari yang yang 9 itu berarti ada batu. Jadi bisa. Mulai dari mana? 9. Dari 5. Mulai dari ya. Mulai dari Ini salah ya? Ya, itu salah. Ini kalau saya buat begini, kalau buat begini ya, hasilnya ya, itu dia akan benar mulai dari sini ya. Iya. Atau kalau saya pakai begini gitu ya, N pangkat 2. mulainya dari sini gitu. Betul ya? Iya, Pak. Jadi secara induksi, kalau saya buat tulisannya ya, buktikan N pangkat 2 lebih kecil dari 2 pangkat N, tapi mulainya N sama dengan 3. Berapa? N sama dengan 4. Itu boleh, Bapak Ibu. Kalau yang ini, N pangkat 3 dengan 3 pangkat N, ini mulai dari bilangan asli pertama, ya, buktikan. Ini juga akan benar gitu ya. Ini juga boleh, tapi startnya N sama dengan 1. Ini N sama dengan berapa? 4 ya mulainya. Ini bisa dibuktikan secara induksi. Ini juga bisa dibuktikan secara induksi. Jadi syarat kadang-kadang di suatu konjektur itu bisa startnya mulai dari N sama dengan 1, seluruh bilangan asli, bisa juga sebatas mulai start bilangan asli ke berapa gitu. Itu dia bisa berlaku. Begitu ya Bapak Ibu. Itu refleksi dengan soal yang tadi. Baik Bapak Ibu, ini sebetulnya menarik ya. Saya mau lanjut juga seru ini karena soal-soal yang esensial dan susah-susahnya itu juga masih belum terbahas dengan ini ya, dengan detail gitu. Tapi tidak apa-apa ini Bapak Ibu, ya ini sebagai salah satu diskusi ya, pendalaman bahwa materi di modul 5 ini memang sesuatu yang menarik tentang bilangan. Mohon maaf untuk yang MI, mudah-mudahan dapat bayangan nanti di kelas ya, Bapak Ibu bisa mengangkat kemampuan siswa, murid Bapak Ibu ya, bagaimana sih dengan konsep bilangan-bilangan itu. Ya. Iya. Bapak Ibu, kalau 1 ditambah 9 berapa Bapak Ibu? 10. Berapa tambah berapa hasilnya 10? 5 tambah 5 banyak Pak, ada 2 tambah 8, ada 6 dibatasi bilangannya positif. Bilangan positif. Itu jadi soal HOPS ya Bapak Ibu. Ya, betul. Soal terbukti. Ya, jadi kalau disebut kata-kata olimpiade, sebetulnya kata-kata olimpiade itu disusun dari langkah awal ya, begini dulu, kemudian si pembuat soal itu membuat pola. Oh ada soal kayak gini, saya dapat begini, maka saya dapat ada soal begini dan saya buktikan ternyata benar, jadilah soal berpola gitu. Ya, jadi soal olimpiade. Contoh soal olimpiade untuk SD itu memang kadang-kadang kita juga nggak bisa mengerjakannya, tapi dasarnya banyak dari teori bilangan sebetulnya ya Bapak Ibu. Geometrinya juga ada gitu ya. Tapi sebetulnya kan SD itu lebih kuat di penalaran ya. Jumlah kali kurang bagi dan rumus-rumus sedikit gitu ya. Nah, keterbagian ini, konsep bilangan bulat ini termasuk materi dasar
yang digali biasanya oleh kursus-kursus olimpiade ya, ini dasarnya dari sini. Nah, saya berharap Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu mengajar di sekolah keagamaan ya, tingkat MI sampai tingkat MA, itu jangan menyerah ya Bapak Ibu, tetap menggali potensi supaya murid-murid kita juga termotivasi. Matematik susah ya, saya sepakat matematik susah, tapi bisa dibuat menjadi menarik, gitu ya. Bapak Ibu kalau di kelas nih ya, ada pertanyaan, ada berapa? Ada 40 kelas, ada 40 kelas. Terus Bapak Ibu mau memberikan soal yang tadi esai terbuka, ya, dan siswa diminta untuk menjawab semua masing-masing satu jawaban. Anak-anak, berapa tambah berapa hasilnya 10? Ya, bilangan bulat positif gitu ya. Bapak Ibu hanya bisa menunjuk sampai 10 anak kan? 1 tambah 9 bahkan ya. 9 ya. 0 udah masuk belum biasanya? 0 mungkin udah masuk ya. 1 tambah 10 ya. 1 tambah 9, betul? 1 berapa? 2 tambah 8. 3 tambah 7. Tapi ketika ada anak yang menyebut, teman saya menyebut 1 tambah 9, tapi saya tahu 9 tambah 1 itu pun juga 10. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu akan menganggap sama nggak jawaban 1 tambah 9 dan 9 tambah 1? Sama. Beda. Sama nggak? Beda. Jadi anak pertama memulai angka kecil dulu, kemudian angka besar. Anak kedua angka besar dulu, sisa ke 10-nya berapa? Jadi kan anak pertama, saya punya 1, untuk dapat 10, saya harus tambah 9. Tapi kalau anak kedua, saya sudah punya 9, untuk dapat 10, saya harus tambahkan 1. Nah, itu bisa dipancing yang begitu Bapak Ibu untuk konsep bilangan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi variasi dalam pengajaran SD, SMP maupun SMA. Baik Bapak Ibu, ini terima kasih banyak, luar biasa kelas ini ya. Saya sangat senang nih silaturahimnya, dapat banyak ilmu. Mudah-mudahan barokah ya ilmu hari ini. Kalau kita lanjut nanti besok ya Bapak Ibu. Amin ya. Amin. Tagihan-tagihan di LMS. Amin. Tagihan di LMS-nya dilengkapi ya Bapak Ibu ya, LK dan segala macamnya ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti tes di LMS-nya bisa lancar ya. Baik, kita tutup dengan membaca